Kebakaran hutan bukanlah hal yang bisa dihindari, khususnya di Indonesia. Salah satu penyebabnya ialah Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Saat kemarau, biasa diikuti musim kering yang ekstrim atau biasa disebut El Nino. Kebakaran hutan menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Secara konstitusional, pemerintah telah mengatur mengenai pelindungan lingkungan hidup yang kesejahteraan masyarakat melalui pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sudah diaturnya hal tersebut seharusnya membuat pelindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia bisa lebih baik. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kasus kebakaran hutan yang bisa dibilang sebagai kejahatan konstitusi paling berat karena melahirkan korban jiwa. Hal ini merupakan pelanggaran hak konstitusi warga negara dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun beberapa penyelesaian masalah mengenai kasus kebakaran hutan, yaitu melalui pidana dan perdata. Selanjutnya adalah penyelesaian kebakaran hutan secara pidana. Berbagai bentuk permasalahan yang terjadi seperti adanya kebakaran hutan di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan saat ini masih sangat lemah, sehingga upaya pembangunan berkelanjutan masih belum adanya perubahan. Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan pasal-pasal yang mengatur tentang berbagai sanksi baik itu hukuman denda maupun hukuman pidana. Adanya undang-undang ini sebagai alat agar manusia dapat melindungi lingkungan. Selanjutnya, pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan diharapkan dapat mengalami perubahan sebagai agenda dalam mengatasi berbagai kemerosotan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah dalam agenda tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemerataan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, kasus kebakaran hutan perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan peran masyarakat yang sangat penting untuk dapat memperkuat kesadaran diri setiap individu. Sehingga para generasi penerus bangsa nantinya akan mengalami berbagai manfaat dari lingkungan tersebut. Selanjutnya, penyelesaian kebakaran hutan secara perdata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Penyelesaian terhadap sengketa lingkungan dapat dilalui baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Sebagai penyelesaian alternatif, maka dari itu perlu adanya reformasi hukum melalui pendekatan progresif. Selanjutnya, pendekatan hukum progresif dimulai dari kesadaran yang tumbuh dari semua kalangan yang mempunyai kepedulian terhadap pelestarian hutan dan lingkungan untuk memahami bahwa persoalan kebakaran hutan maupun kerusakan lingkungan lainnya sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Paradigma hukum progresif bercirikan adanya peranan besar dari lembaga-lembaga peradilan dan partisipasi yang luas bagi kelompok-kelompok sosial atau individu di masyarakat dalam menentukan arah pembangunan hukum.